Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Pada video kali ini Sarjana Panda akan membahas tentang statistika, yaitu materi di kelas 12 Matematika Wajib di bab 2. Pada video kali ini Sarjana Panda akan membahas tentang pengertian dan penyajian data pada statistika. Adapun peta konsep dari statistika, kita nanti akan membahas tentang pengertian, terus ada lagi penyajian data, terus ada ukuran pemusatan data, terus ada ukuran letak data, dan yang terakhir adalah ukuran penyebaran data. Dari pengertian sendiri akan kita bahas tentang statistika dan statistik, populasi dan sampel, datum dan data. Penyajian data sendiri ada 5. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi, yang kedua tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif, yang ketiga diagram histogram, yang keempat diagram poligon frekuensi, yang kelima diagram Ogive. Untuk ukuran pemusatan data ini ada 3 subpokok. Yang pertama rata-rata, yang kedua median, yang ketiga modus. Sedangkan ukuran letak data ada 3 juga yang dibahas. Yang pertama kuartil, yang kedua desil, yang ketiga persentil. Sedangkan untuk ukuran penyebaran data itu ada 6. Yang pertama jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, ini peta konsep untuk materi statistika. Yang akan kita bahas pada video kali ini hanya 2, yaitu pengertian dan penyajian data. Indikator pencapaian untuk materi pada video kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian statistika dan statistik. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian populasi dan sampel. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengertian datum dan data. Yang keempat, siswa mampu menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kelima, siswa mampu menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif dan relatif. Yang keenam, siswa mampu menyajikan data dalam bentuk histogram. Yang ketujuh, siswa mampu menyajikan data dalam bentuk poligon frekuensi. Yang kedelapan, siswa mampu menyajikan data dalam bentuk Ogive. Langsung saja materinya. Kita bahas tentang pengertian statistika dan statistik. Statistika adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, pengujian, analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan yang sah sehingga keputusan yang diambil dapat diterima. Kegiatan statistika terbagi menjadi 2, statistika deskriptif dan statistika inferensi. Statistika deskriptif mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi suatu nilai yang mudah dimengerti serta menyajikan data dalam bentuk diagram. Sedangkan statistika inferensi mengumpulkan pengolahan data dalam kegiatan statistika deskriptif untuk membuat kesimpulan. Untuk pengertian statistik sendiri adalah nilai-nilai ukuran data sehingga menjadi suatu nilai yang mudah dimengerti, seperti nilai rata-rata, median, modus, dan lainnya. Jadi nanti ke depan yang kita pelajari adalah statistik. Jadi kita belajar tentang rata-rata, median, modus, simpangan kuartil, dan lain-lainnya. Ya, ini pengertian dari statistika dan statistik. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti, sedangkan sebagian dari populasi yang diamati disebut sebagai sampel. Ya, perhatikan ilustrasi berikut. Ini ada 12 IPA 1, ada kelas 12 IPA 2, ini dan juga 12 IPA 5. Nah, semuanya itu adalah seluruh siswa kelas 12 dari suatu sekolah. Nah, nanti yang disebut sebagai populasi itu adalah apa? Adalah seluruhnya nih, lingkaran yang besar ini disebut sebagai populasi, di mana ada kelas 12 IPA 1, 12 IPA 2, ada 12 IPA 5, ada 12 IPS 2, ada 12 IPS 1. Ya, ini disebut sebagai populasi.
Nah, sampelnya itu adalah bagian kecilnya. Nah, lingkaran kecil ini nih. Siswa 12 IPA 1, siswa 12 IPA 3. Nah, ini nanti yang disebut sebagai sampelnya yang akan kita ambil. Ya. Terus, hal-hal yang perlu diperhatikan agar sampel memberikan gambaran dari populasi, yaitu yang pertama, ukuran sampel harus seimbang. Jika terlalu sedikit, ada kemungkinan sampel tidak menggambarkan populasi. Jika terlalu banyak, maka akan memerlukan biaya terlalu besar. Ya, jadi pengambilan sampel juga dari suatu populasi itu harus diperhatikan. Yang pertama, ukuran sampel, jadi harus seimbang, jangan terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Yang kedua, metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel yang sering digunakan adalah secara acak, artinya setiap sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih atau diambil. Jadi misalkan si A dan si B, nah kemungkinan terambilnya itu sama. Jadi kita tidak melihat subjektif, tapi kita lihat secara objektif. Jadi asal ambil saja, tapi peluang tiap sampelnya itu sama. Selanjutnya kita bahas datum dan data. Datum adalah berbagai keterangan atau catatan-catatan mengenai suatu kejadian dapat berupa bilangan, simbol, angka, lambang, sifat, atau kategori. Sedangkan data adalah kumpulan datum. Data tersendiri terbagi menjadi dua, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Data kuantitatif, data yang berbentuk bilangan, contohnya nilai ulangan, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Sedangkan data kualitatif, data yang bukan berbentuk bilangan, contohnya warna, jenis kelamin, hobi, makanan, dan lain-lain. Terus kita bahas tentang penyajian data. Ya, penyajian data itu ada 5, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang tabel distribusi frekuensi. Ya, pertama tabel distribusi tidak berkelompok atau data tunggal. Untuk menghitung frekuensi dari setiap nilai pada tabel distribusi biasanya menggunakan turus. Ya, berikut contoh untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Diketahui data nilai observasi dari 30 siswa suatu sekolah sebagai berikut. Ya, ini ada observasi. Nah, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Ya, jadi kita diminta untuk menyusun tabel distribusi data tunggal dari nilai observasi 30 siswa. Nah, yang pertama kita buat tabelnya dulu, ada kolom nilai, ini ada turus dan juga frekuensi. Nah, kolom nilai ini kita ambil dari di sini. Di sini kan datum yang digunakan adalah angka 1, 2, 3, dan 4. Berarti nilainya 1, 2, 3, 4. Nah, kita tidak bisa menghitung langsung frekuensinya berapa. Biasanya menggunakan turus. Nah, caranya apa? Caranya kita coret datanya 3 dan juga pada turusnya. Ini kan data 3 dicoret, maka di sininya muncul turus pada kelas 3 itu 1. Terus data yang kedua juga, terus diulangi lagi. Terus, nah ini ada 3 juga, 2. Nah, apabila ada 5, ini kan sudah nih, nanti kan selanjutnya ada angka 3 lagi. Ini udah 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kelima itu biasanya dicoretnya silang. Jadi satu kotak ini dia nilainya 5. Ya, ini sama seperti contohnya ketika pemungutan suara pada pemilihan presiden dan sebagainya. Ketika perhitungan biasanya menggunakan turus. Ya. Nanti konsep ini diulangi terus sampai dengan data terakhir. Ya, dilanjutkan sampai dengan datum terakhir, nanti didapat bentuk turus seperti ini tabelnya. Ya. Ini untuk nilai 1 turusnya ada 5, maka frekuensinya 5. Untuk nilai 2 atau kelas 2 turusnya ada 7, maka frekuensinya juga 7. Kelas 3 turusnya 7, maka frekuensinya juga 7. Data 4 turusnya 11, frekuensinya juga 11. Jadi turus itu adalah gambaran untuk frekuensi. Nah, nanti ketika penampilan tabel distribusi frekuensi dari data tunggal, nanti kolom turusnya hilang, jadi cuma tinggal ada nilai dan frekuensi. Jadi turus itu hanya untuk membantu menghitung data jumlah frekuensi. Sampai di sini jelas? Lanjut untuk tabel distribusi data kelompok.
Adapun langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi data berkelompok yaitu yang pertama, tentukan jangkauan data, simbolnya J, itu rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. Terus tentukan banyaknya kelas, itu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ini aturan Sturges. Terus tentukan panjang kelas, simbolnya C, itu rumusnya J per K, di mana J adalah jangkauan dan K adalah banyaknya kelas. Terus yang keempat, setelah panjang kelas kita peroleh, maka kita terapkan kelas-kelas sedemikian sehingga mencakup semua nilai data. Pada kelas pertama, memuat data terkecil tetapi tidak harus sebagai batas bawah. Pada kelas terakhir, memuat data terbesar tetapi tidak harus sebagai batas atas. Ya, jadi kesimpulannya, batas bawah kelas pertama itu tidak harus untuk data terkecil, dan juga batas atas untuk data terakhir tidak selalu untuk data terbesar. Ya, ada beberapa istilah yang harus diketahui dari tabel distribusi frekuensi, yaitu pertama, kelas, yaitu kumpulan data yang telah kita kelompokkan. Terus ada batas kelas, yaitu nilai-nilai yang terdapat pada ujung kelas. Nilai yang terdapat pada ujung bawah disebut batas bawah, dan nilai yang terdapat pada ujung atas disebut batas atas. Contoh misalkan kelas intervalnya 20 sampai dengan 30, maka batas bawahnya 20 dan batas atasnya 30. Terus ada istilah tepi kelas, yaitu batas kelas dikurangi dengan taraf signifikannya. Nah, biasanya taraf signifikan yang digunakan adalah 0,5. Nah, tepi kelas ada dua, ada tepi bawah, yaitu batas bawah dikurangi 0,5, ada tepi atas, yaitu batas atas ditambah 0,5. Terus ada panjang kelas, yaitu banyak data yang terdapat dalam suatu kelas tertentu. Cara mencarinya, C disimbolkan dengan C sama dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, atau C sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Terus titik tengah kelas atau TI, yaitu nilai yang terdapat tepat di tengah-tengah suatu kelas. Cara mencarinya, TI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, atau TI sama dengan tepi bawah ditambah tepi atas ditambah 1 dibagi 2. Ya, berikut istilah-istilah yang harus kalian ketahui dari tabel distribusi frekuensi. Langsung saja ke contoh soal. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari kelompok data nilai ulangan harian matematika 50 siswa berikut. Ya, pertama kita tentukan datum maksimal dan datum minimum. Ya, datum maksimalnya 98, datum minimumnya 16. Terus kita tentukan jangkauan. Jangkauan rumusnya J sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil, atau Nmax dikurangi Nmin. Maka 98 dikurangi 16, J sama dengan 82. Terus selanjutnya kita cari banyak kelas. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N di sini adalah jumlah seluruh datum. Di sini ada 50 siswa, berarti nilai N-nya sama dengan 50. Berarti nanti 1 ditambah 3,3 log 50. K sama dengan 1 ditambah 3,3. Ya, silakan kalian menggunakan kalkulator cari nilai log 50. Di sini dapat 1,7. Maka K didapat 1 ditambah 5,61. Jadi K sama dengan 6,61. Kita bulatkan menjadi 7. Nah, jadi banyak kelasnya ada 7 kelas. Berikutnya kita cari panjang kelas. C sama dengan J dibagi K. Jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Kita substitusikan J-nya 82, banyak kelasnya 7, maka didapat 11,71. Kita bulatkan menjadi 12. Ya. Terus kita buat tabelnya, ada interval kelas, ada terus, dan juga frekuensi. Nah, terus di sini untuk membantu saja, ya. Kelas yang pertama kita ambil intervalnya 16, ya. Kita ambil dari nilai minimum saja, ya. Jadi 16 biasanya pengambilan untuk kelas pertama ini untuk batas bawahnya diambil dari nilai minimum. 16 sampai dengan 27, caranya dari mana? 16 kita tambahkan 12. Ini kan panjang kelasnya 12, berarti 16 sampai dengan 12 ini berhentinya di mana? Ternyata sampai dengan 27. Jadi interval pertama itu
rentangnya 16 sampai dengan 27, interval yang kedua 28 sampai dengan 39. Nah, di interval yang kedua ini kalau misalkan ditanya batas bawahnya berapa? 28, batas atasnya 39. Terus berikutnya 40 sampai dengan 51, terus sampai dengan kelas terakhir yaitu 88 sampai dengan 89. Kemudian kita masukkan satu persatu dari datum ini ke tabel distribusi frekuensinya. Kita coret 61 ini ternyata ada pada interval di kelas keempat, maka kita beri terus di sini. Ya. Terus lagi 52, 90, terus ya kita teruskan saja satu-satu. 54 di kelas ke 4, terus ada 63, di sini juga sama, ketika didapat nilai 5 kita coret ya. Terus diulang sampai dengan kelas terakhir ternyata didapat bentuk terusnya seperti ini. Nah, maka nanti frekuensinya sesuai dengan banyaknya terus. Terusnya 2 berarti frekuensinya 2. Terusnya 5 berarti frekuensinya 5. Di sini terusnya 9, frekuensi 9 sampai dengan kelas yang terakhir ternyata terusnya 2 berarti frekuensinya 2. Nanti tampilan tabel distribusi frekuensi yang sering muncul adalah tampilannya seperti ini. Cuma ada kelas interval frekuensinya saja. Jadi kalau membaca kelas yang pertama intervalnya dari 16 sampai dengan 27, frekuensinya ada 2, alias apa? Alias datum yang nilainya antara 16 sampai dengan 27 ada 2 siswa. Kalau misalkan di sini kita baca, berarti intervalnya dari 64 sampai dengan 75, banyak siswanya ada 10. Ya, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Ya, jika ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar. Kita lanjut materi yang berikutnya yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif. Ya, distribusi kumulatif pada suatu kelas interval diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi dari kelas interval pertama sampai dengan kelas interval terakhir. Sedangkan distribusi relatif ya suatu kelas interval diperoleh dengan membagi frekuensi kelas interval tersebut dengan jumlah total data. Distribusi kumulatif sendiri ada 2, ada kurang dari dan juga lebih dari. Ya, untuk kurang dari menyatakan jumlah frekuensi semua nilai yang kurang dari atau sama dengan dari nilai tepi atas pada setiap kelas, sedangkan lebih dari menyatakan jumlah frekuensi semua nilai yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas. Ya, jadi kurang dari menggunakan batasnya tepi atas, sedangkan lebih dari menggunakan batasnya tepi bawah. Ya. Biar lebih paham, kita bahas bentuk soal berikut. Ya, buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif dan relatif dari data berikut. Tabelnya masih soal yang tadi. Sekarang kita buat dalam daftar distribusi frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif. Ya, kita ubah dulu bentuk tabelnya. Kita konversi ya kumulatif untuk kurang dari. Ya, ini kan kelas intervalnya 16 sampai dengan 27, frekuensinya 2. Karena kumulatif kurang dari, kita ambil tepinya saja, berarti dari tepi yang sini nih. Ini kan 16 sampai dengan 27, berarti tepi bawahnya kurang dari 15,5, frekuensinya tidak ada, 0. Terus yang kurang dari 27,5, berarti frekuensinya dia 2. Terus kurang dari 39,5, tinggal kalian jumlahkan 2 ini. Ya, frekuensi selanjutnya 5, 2 ditambah frekuensi selanjutnya berapa? 2. Kelas yang pertama, kelas yang kedua frekuensinya 5, maka kumulatif kurang dari 39,5 itu nilainya 7. Frekuensi kurang dari 51,5 berarti nanti ditambah dengan 9, 7 tambah 9 itu 16. Terus 63,5 itu ditambah dengan 17 hasilnya 33. Terus sampai dengan kelas terakhir kurang dari 99,5 itu nilainya 50. Ya. Ini frekuensi kumulatif untuk kurang dari. Kita buat lagi frekuensi kumulatif untuk lebih darinya.
Ya, tabelnya ini ya kita tulis satu persatu. Ini makanya batas bawah lebih dari 15,5, berarti ambil ini yang paling bawah, makanya jumlah keseluruhan pasti ada 50. Terus yang lebih dari 27,5. Nah, kalau yang kumulatif kurang dari, dia itu ditambah dengan frekuensi kelas selanjutnya. Tapi kalau kumulatif lebih dari, dia dikurangi oleh frekuensi kelas selanjutnya. Ini kan jumlah totalnya 50 kan? Berarti kelas yang pertama frekuensinya 2. Maka lebih dari 27,5, 50 ini kita kurangi 2, nilainya 48. Terus lebih dari sama dengan 39,5, berarti 48 dikurangi dengan kelas berikutnya 5, maka nilainya 43. Terus sampai dengan kelas yang terakhir, frekuensinya itu 0. Ya, jadi berikut tampilan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kalau frekuensi kurang dari, dia makin ke bawah makin besar, sedangkan kumulatif lebih dari, makin ke bawah dia frekuensinya makin kecil atau mendekati 0. Sampai di sini jelas? Ya, kita lanjut untuk frekuensi relatifnya. Ya, kita tambahkan kolom yaitu frekuensi relatif, cara menghitungnya 4% sama dengan 0,04 caranya. Ya, frekuensi kelas ini dibagi dengan data seluruhnya, berarti 2 dibagi 50 dikali 100%, itu hasilnya 4%. Untuk dalam persentase, kalau dalam bentuk desimal dia bentuknya 0,04. Dengan cara yang sama, berarti di sini frekuensi kelas yang kedua 5, berarti 5/50 dikali 100% hasilnya 10% atau 0,1. Maka frekuensi relatifnya 10% atau 0,1 dengan cara yang sama juga, sampai dengan terakhir untuk jumlahnya 100% sama dengan 1. Nah, ini tampilan frekuensi relatif. Sampai sini jelas? Kita lanjut untuk diagram histogram. Histogram dan poligon. Histogram disajikan dalam bentuk persegi panjang yang saling berhimpit. Lebar dari setiap persegi panjang dibatasi oleh tepi bawah dan tepi atas dari kelas tiap-tiap batang. Terus poligon frekuensi dibuat dari titik tengah bagian sisi atas persegi panjang pada histogram. Ya. Contoh biar lebih jelas, buatlah diagram histogram dari histogram dan poligon frekuensi dari tabel nilai ulangan harian matematika siswa berikut. Ya, kita diminta untuk membuat diagram histogramnya. Kita konversikan. Ya, nanti kita cari tepi kelas dan juga titik tengah dan frekuensinya. Kelas yang pertama intervalnya 16 sampai dengan 27. Nah, nanti perlu kalian ingat tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5, tepi atas batas atas tambah 0,5. Ya, di sini kan ada tepi kelas kan, berarti penulisannya harus dalam bentuk tepi bawah dan juga tepi atas. Di sini batas bawahnya 16, batas atasnya 27. Maka untuk tepi kelasnya, untuk batas bawah berarti 16 dikurangi 0,5, untuk tepi atasnya 27 ditambah 0,5, maka didapat 15,5 sampai dengan 27,5. Nah, terus titik tengah ini tujuannya untuk poligon frekuensi. Cara mencarinya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 16 ditambah 27 itu 43, 43 dibagi 2 itu nilainya 21,5. Frekuensinya 2. Terus dengan cara yang sama juga ini dapat kelas interval 28 sampai dengan 39, tepi kelasnya 27,5 sampai dengan 39,5, titik tengahnya 33,5, frekuensinya 5, terus sampai dengan kelas terakhir yaitu 88 sampai dengan 89, tepi kelasnya 87,5 sampai dengan 99,5, titik tengahnya 93,5 dengan frekuensi 2. Terus kita buat histogram poligonnya. Ya, kita buat diagram histogramnya. Dari tabel yang tadi kita hanya mengambil tepi kelas dan titik tengah dan frekuensinya. Ini misalkan ada garis bilangan.
Di sini tepi kelas yang pertama itu kan 15,5, kita gambarkan dulu 15,5, terus sampai dengan 27,5. Kita buat 27,5. Frekuensinya 2, berarti dari sini kita buat persegi panjang dengan frekuensi 2. Berarti artinya tingginya itu, nih tingginya sesuai dengan ini. Karena frekuensinya 2, berarti dia tingginya harus 2. Nah, ini untuk kelas yang pertama. Untuk kelas yang berikutnya 27,5 sampai dengan 39,5. Berarti 27,5. Nah, kita gambar di sini 39,5. Frekuensinya 5. Berarti tinggi batangnya itu harus 5 satuan. Nah, di sini. Terus lagi diulang lagi dengan kelas berikutnya 39,5 sampai dengan 51,5. Dengan frekuensi 9 berarti tinggi batangnya harus 9. Terus sampai dengan kelas yang terakhir yaitu 87,5 sampai dengan 99,5, tingginya 2. Nah, nanti di sini disebut sebagai kelas. Nah, sedangkan yang di sini yang sisi tegak disebut sebagai frekuensinya. Jadi kalau misalkan membaca kelas yang pertama intervalnya 15,5 sampai dengan 27,5, jumlah frekuensinya itu sama dengan 2. Kelas ini ya misalkan ditanyakan itu intervalnya 51,5 sampai dengan 63,5. Jumlah frekuensinya lihat tinggi batangnya berapa? Oh, tinggi batangnya di sini 17. Berarti frekuensi kelas ini, kelas pada interval 51,5 sampai dengan 63,5 adalah 17. Nah, ini gambar diagram histogram. Sampai sini jelas? Dari sini kita buat nih diagram poligonnya. Nah, diagram poligon itu bentuknya garis diambil dari titik tengah dari atap masing-masing batang histogram. Ya, di sini frekuensi 2 berarti dari atap ini kita tarik garis. Nah, garis merah ini yang disebut sebagai poligon. Ya, jadi poligon itu garis yang diambil dari atap atau sisi atas dari diagram batang pada histogram. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Ya, jadi ini contoh diagram histogram dan diagram poligon. Lanjut kita bahas bentuk diagram ogive. Ya. Ogive adalah diagram yang digunakan untuk menggambar data sebelumnya telah disajikan dalam tabel frekuensi kumulatif. Jika poligon frekuensi berbentuk garis patah-patah, maka ogive berbentuk kurva mulus. Ogive untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan disebut sebagai ogive positif, sedangkan untuk distribusi frekuensi kumulatif dari atau sama dengan lebih dari, sedangkan untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan disebut sebagai ogive negatif. Jadi ogive ada dua, ada ogive positif, ada ogive negatif. Ogive positif itu dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan ogive negatif itu diambil dari distribusi frekuensi kumulatif. Contoh, buatlah kurva ogive dari tabel nilai ulangan harian matematika berikut. Ya, ini kita konversikan, nanti tambahkan kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Sebenarnya sudah dibahas tadi, tinggal pindahkan saja. Ya, ini 0 ya sampai dengan data terakhir. Ini kan sudah dibahas tadi sebelum membahas ini. Ya, ini ada kumulatif kurang dari, ada kumulatif lebih dari. Yang kurang dari ini nanti disebut sebagai ogive positif. Yang lebih dari ini nanti disebut sebagai ogive negatif. Jadi ogive positif itu gambar kurvanya dia makin ke kanan makin tinggi atau nilainya lebih besar. Sedangkan ogive negatif dia makin ke kanan dia nilai kurvanya makin turun. Ya. Berikut gambar ogive-nya. Ya, kita gambar kumulatif kurang dari terlebih dahulu. Untuk kurang dari 15,5 frekuensinya 0 berarti dia di sini. Terus kurang dari 27,5 dia nilainya 2, maka di sini kita gambar. Nah, ini yang warna merah ini adalah kumulatif kurang dari, sedangkan warna biru ini nanti disebut sebagai kumulatif lebih dari.
Nanti yang warna merah disebut sebagai ogif positif, yang warna biru disebut sebagai ogif negatif. Ya, sampai di sini jelas. Materi untuk hari ini sampai dengan diagram ogif ya. Nanti silakan kalian ulangi lagi video pembelajaran kali ini. Apabila ada yang masih kurang jelas, silakan kalian tanyakan pada kolom komentar. Untuk latihan soalnya, silakan kalian kerjakan soal berikut. Apabila dalam pengerjaan soalnya kalian menemukan kesalahan atau masih kurang jelas, silakan kalian tanyakan pada kolom komentar. Untuk video pembelajaran kali ini sampai di sini dari Sarjana Panda. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Sarjana Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarjana Panda.